Tapi yang pasti kalau lu nanya bisnis apa yang bisa menghasilkan adalah bisnis yang dijalankan secara serius. Itu bisa akan menghasilkan. Nah ini saran saya pribadi nih buat kawan-kawan semua. Iya, kalau misalkan mulai bisnis memang pada akhirnya juga semuanya juga akan mulai dari nol ya. Kecuali mereka yang mungkin terlahir dari keluarga orang kaya ataupun pengusaha. Sama juga dengan saya adalah orang yang terlahir dari kondisi ataupun keluarga yang mungkin bukan pengusaha, tapi mulai dari nol, sama lah. Masih muda waktu itu, usia masih di angka 19 tahun udah mulai usaha. Nah maka mindset apa sih yang perlu kita install dalam pikiran kita, yang perlu kita tanamkan? Gini teman-teman, kalau bicara masalah tentang keinginan berbisnis, tentu juga mungkin teman-teman punya keinginan itu gitu ya. Nah pertanyaannya adalah mulainya dari mana? Nah itu pertanyaan besar. Gitu. Maka jawabannya adalah Anda perlu mulai dengan keberanian Anda. Jadi Anda lupakan semua teori ilmu tentang bisnis ya A to Z-nya itu. Semakin banyak ilmu yang Anda pelajari dan pahami, justru malah membuat Anda makin nantinya action-nya itu malah nggak mulai gitu. Maka kunci dalam memulai bisnis adalah keberanian. Nah tinggal udah mulai nih jebret gitu ya. Nah udah mulai tentu nggak bisa dianggurin dong, nggak bisa didiemin. Nah menjalankannya dengan keilmuan. Ya sampai kebalik, kebanyakan ilmu tapi nggak mulai-mulai. Mending apa? Mindsetnya adalah memulainya dengan keberanian, menjalankannya dengan keilmuan. Nah nanti pada saat jalanin kawan-kawan akan banyak ujian, cobaan, tantangan, wah macam-macam. Konsekuensi bisnis kan kalau nggak untung ya rugi gitu ya. Kalau dijualan ya ditolak gitu ya. Nah maka membesarkannya dengan penuh kesabaran. Maka 3 hal ini menjadi modal besar mindset kita dalam menjalankan sebuah bisnis, mulai dengan keberanian, ya, menjalankannya dengan keilmuan, dan membesarkannya dengan penuh kesabaran. Itu udah lebih dari cukup untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, kesuksesan itu berpola juga dengan kegagalan. Maka ada sebuah quote atau yang sering kita dengar juga ya, sukses berpola, gagal juga berpola. Nah, saya menemukan kawan-kawan, pola gagal itu juga sama gitu ya. Nah, apa aja nih kesalahan fatal yang seringkali ditemui ataupun dirasakan oleh para pengusaha, terutama mereka yang pemula. Yang pertama teman-teman, mereka melakukan kesalahan yaitu asal action. Nah tadi saya sampaikan, Kang katanya kan yang penting mulai aja, sikat dulu aja gitu kan. Kok ini malah asal action jadi sebuah kesalahan? Tentu sebelum kita mulai pun tetap kita perlu belajar. Nah poinnya adalah jangan terlalu belajar sampai dalam, sampai membuat kita takut. Justru mulainya itu dengan keilmuan yang seadanya aja dulu gitu. Maka poin nomor 1 adalah asal action. Mungkin ada mentor yang bilang, udah kamu kalau mau berenang nyebur aja, nanti juga bisa kok berenang. Ya, yang ada di lapangan kan malah jadi kecebur dan kelelep gitu ya. Atau mungkin bagi mereka yang kalau misalkan mau jago karate, ini aja batanya tuh di depan langsung aja das gitu ya. Ya kalau tangannya patah gimana? Nah maka ini menjadi benar atau tidak tergantung kita menyikapinya. Maka saran pertama adalah mereka yang asal action memulainya tanpa ada bekal keilmuan yang cukup. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah biasanya para pengusaha pemula mereka melakukannya itu hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi tanpa ada yang namanya passion, tanpa adanya riset pasar, sehingga membuat akhirnya apa? Jualan produk, berbisnis nggak laku. Karena atas dasar apa? Ya kan dia laku, laris, Anda jalanin. Yang harus teman-teman ingat bahwa mereka melakukan itu dengan penuh riset data gitu. Sementara kita gitu yang melakukannya dengan penuh asal-asalan, maka hati-hati. Nomor 2, jangan malah melakukan kesalahan fatal yaitu berupa asal-asalan. Maka timbal baliknya gimana? Dalam arti apa yang perlu kita lakukan supaya nggak asal-asalan? Anda perlu baca data, Anda perlu riset, dan tadi posisinya adalah harus punya passion. Yang ketiga kawan-kawan yang sering juga saya temukan adalah mereka gitu ya pada saat memulai itu seringkali gampang percayaan. Ini poin penting. Pada saat awal mulai bisnis itu selalu berawal atas dasar kepercayaan. Bro, kita kan temennya bro, udahlah jalanin aja dulu gitu kan. Nah pada saat omset 10 juta sebulan, kita temenan. Omset 100 juta sebulan, kita temenan. Pas giliran udah omset 1M sebulan, 10M, maaf lu siapa ya? Nah ini mulai ditendang gitu kan. Maka sekali lagi, unsur hati-hati harus ada. Makanya gimana supayanya gak gampang percaya sama orang, pada saat Anda berpartner sama orang, pada saat berbisnis sama orang, harus dituangkan dengan akad yang jelas, secara legal seperti apa gitu ya, supaya nanti nggak tengah jalan jadi masalah. Nah itu 3 kesalahan fatal yang sering kali terjadi. Apalagi Kang, masih banyak sepertinya. Yang keempat misalkan ketika mereka dalam kondisi ingin cepat.
Ingin cepat ini berarti ada nafsu di dalamnya yang pengen, wih gila omset dia miliaran, gue pengen kayak dia. Maka Anda ikutin cara dia, tapi fundamental nggak kuat, baru mulai bisnis udah langsung di scale up. Baru mulai bisnis udah langsung ditinggalin. Nah ini namanya men-scale up kegagalan gitu ya, nggak mungkin gitu kan. Maka kudu sabar. Nah sabarnya ini kan bisa kelihatan dari segi fundamental bisnis. Oh ada proses, ada data, sekali lagi jangan ingin cepat, maka jalankanlah dengan penuh kesabaran gitu ya, dan menggunakan unsur logik. Bisnis seringkali mengambil keputusan berdasarkan emosional. Kita buka cabang aja 1 tahun ini sekian cabang, nah itu emosional. Kesalahan fatal lagi apa Kang? Masih banyak. Misalkan orang-orang baru mulai bisnis itu dia buta finansial. Banyak di antara kita tuh pengen bebas finansial, tapi dalam keadaan buta finansial. Ujung-ujungnya biasanya adalah jadi orang sial, ketipu mulu, bangkrut mulu, boncos, rugi, dan lain-lain. Masih banyak kesalahan fatal yang terjadi. Minimal dengan kesalahan barusan setidaknya bisa menjadi catatan ataupun warning buat teman-teman semua agar tidak ngelakuin itu gitu. Ya, memang di tahun ke tahun, apalagi sekarang kita masuk di tahun 2023 yang mungkin makin kesini tuh makin persaingan sangat luar biasa. Maka kuncinya kawan-kawan, kalau misalkan teman-teman pengen tetap sustain, pengen tetap dalam kondisi terus menghasilkan di tahun ini dan tahun berikutnya, maka harus dalam kondisi bisa adaptasi dengan zaman. Maka kita lihat sekarang, apa zamannya nih sekarang? Oh, zamannya adalah ternyata orang-orang pada go online, pada digital nih, go digital. Maka kita masuk ke situ. Gak mungkin kita sekarang kondisi udah pada online semua, order segala sesuatu lewat online, semua buka web dan segala macam. Nah, Anda pasti offline aja. Ada di antara mereka yang mungkin merasa bahwa aku aja offline udah omsetnya miliaran, Kang. Hati-hati dengan orang yang sombong ya, udah merasa paling wow gitu. Bahaya. Maka saran dari saya yang pertama adalah kalau Anda pengen tetap sustain bisnisnya, survive bisnisnya dalam kondisi apapun, go digital, go online. Artinya apa? Anda harus menguasai traffic. Dari mana traffic itu dihasilkan? Oh, ternyata ada yang namanya sosial media. Oh, ada yang namanya sosial chat, macam-macam. Nah, itu silakan dipelajari keilmuan-keilmuan itu. Oh, ada yang namanya konten. Oh, konten itu kudu relate, kudu kreatif gitu ya. Maka pelajarilah konten-konten yang bisa relate dan kreatif, bisa menyelesaikan ataupun keinginan dari customer ataupun audiens kita. Oh, ada yang namanya copywriting. Copywriting inilah yang akan nanti menggiring orang yang awalnya nggak tertarik jadi tertarik, yang awalnya tertarik jadi yakin, yang yakin jadi beli gitu ya. Tapi itu semua nggak cukup kalau misalkan nggak ada tempat belinya. Oh, maka harus ada website. Maka pilihlah website, gunakanlah website yang memang bisa menjadi rumah Anda gitu ya. Artinya apa? Secara kapasitas kalau Anda pengen bangun sebuah rumah yang memang besar, maka pastikan fundamentalnya juga harus kuat. Hostingnya kudu bagus juga. Secara domain juga Anda kalau punya brand, jangan sampai asal ngomong keluar sebelum diamankan gitu. Nah, hal-hal seperti ini adalah elemen-elemen penting yang perlu di-create dan perlu diperhatikan. Saya pernah ngalamin kawan-kawan bagaimana dulu waktu launching produk gitu ya, kita tembus di angka ratusan ribu pieces ya. Apa yang terjadi sesimpel kayak misalnya pas kita launching ternyata websitenya nggak siap. Wah, serangan traffic swing gitu kan, down. Apa yang terjadi? Tsunami. Awalnya kan pengennya tsunami traffic ya, tapi tsunami traffic diiringi dengan namanya tsunami komplain ya. Karena apa? Simpel, gara-gara tim saya tidak mempersiapkan secara server yang mampu menampung traffic sebanyak itu. Maka saya notice banget tuh, makanya pastikan ya layanan servernya oke, hostingnya bener. Makanya kenapa kita sangat merekomendasikan banget buat teman-teman semua gunakan ya GoHoster, karena salah satu memang kita recommended banget di kalangan UMKM. Ya kita juga pakai pada dasarnya begitu. Nah, ini hal sederhana yang mungkin orang nggak keperhatikan, apalagi owner tuh kadang udahlah gimana web developer aja. Nah, padahal kalau misalkan kita dapat serangan traffic dan itu akhirnya jadi backfire buat kita yang komplain gitu ya, yang kecewa siapa? Ya customer, dan kecewa buat kita juga gitu. Jadi hal-hal sederhana begitu harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah digital marketing. Apalagi kan yang kedua adalah kolaborasi. Eranya sekarang adalah eranya kolaborasi. Kompetisi sesungguhnya adalah kolaborasi ya. Collaboration is the new competition. Jadi kita pikirkan nih siapa yang bisa kita ajak kolaborasi. Nah, sekarang eranya kolaborasi, silakan Anda listing kira-kira siapa yang cocok untuk bisa berkolaborasi dengan Anda. Dan ingat, syarat kolaborasi itu adalah Anda pertama harus saling kenal terlebih dahulu. Kedua, saling butuh terlebih dahulu. Saling butuh dulu, lu butuh apa, gue butuh ini ya, ngobrol gitu ya. Ketiga, harus saling percaya. Dan terakhirnya adalah yang keempat, saling menguntungkan. Jadi saran saya buat teman-teman semua, mulai lakukan kolaborasi ekstrim sejak saat ini juga untuk bisa memastikan bisnis kita tetap survive dan bisa sustain. Nah, dua strategi itu setidaknya bisa memberikan gambaran untuk sustain dan survive di tahun 2023.
Ya, pada akhirnya semua pengusaha juga akan mengalami titik di mana dia naik turun, jatuh bangun gitu ya. Mungkin teman-teman yang sering ngikutin saya, itu pasti pernah lihat video atau pencatatan ataupun apapun yang menceritakan tentang saya dulu pernah bangkrut yang ke 7,7 miliar nanggung kerugian sebesar itu. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah di usia 31 tahun saya punya 69 brand dengan omset yang juga luar biasa fantastis, bahkan juga bisa mencetak para UMKM, mengkader, mengedukasi mereka untuk bisa menghasilkan sales yang juga besar gitu. Nah memang pada akhirnya gitu ya, kita kudu tahu dulu nih frameworknya. Ya, oke, gue pengen go digital. Katakanlah kita ambil sudut pandang digital nih, go online gitu ya. Kang, ada yang nanya, Kang mulai digital, mulai dari mana gitu kan? Tadi kan kata Kang bilang harus berani ya, usah berani, saya siap nih go digital gitu, go online. Dari mana saya harus mulai? Nomor satu kawan-kawan, mulai dari pikiran Anda sendiri. Artinya apa? Punya growth mindset. Punya growth mindset gitu ya. Apa itu growth mindset? Bagaimana kita itu bisa bertumbuh secara mindset. Karena prinsipnya gini, perusahaan itu gak mungkin tumbuh kalau misalkan timnya gak tumbuh. Dan tim itu gak tumbuh kalau leadernya gak tumbuh sebagai owner gitu ya, ownernya gak tumbuh, dan ownernya gak akan tumbuh kalau mindsetnya gak tumbuh. Maka nomor satu, kalau Anda pengen go online, go digital, berhasil di tahun 2023 adalah miliki mindset bertumbuh. Ciri-cirinya apa? Satu, harus suka dengan tantangan. Ih sulit, saya emang gak bisa kayak beginian. Nah, tidak ada yang nggak bisa. Angka-angka berapapun angka miliaran itu, Anda kejar. Kedua, obstacle. Ciri-ciri nomor satu adalah suka tantangan. Kedua adalah bisa menyelesaikan segala obstacle. Aku mah udah tua Kang, usia 40 tahun ke atas, nggak ngerti kayak beginian. Aduh, aku mau orang kampung. Nah ini kayak gini kagak ada. Mungkin aku kurang sabar aja dalam belajar. Oh ini bukan susah, ini menarik aja buat kamu untuk pelajari. Kayak itu harus selesaikan. Yang ketiga apa? Harus senang dikritik. Kritikan itu memang menghujam hati kita, kadang bikin baper, tapi ya justru dibalik kritikan ada pertumbuhan. Setiap pertumbuhan itu bikin gak nyaman. Sama ketika saya mengkritik Anda gitu kan, wah kamu nih begini-begini. Tapi yakinlah dibalik kritikan itu ada intensi positif yang tujuannya adalah kita bisa jadi bertumbuh. Maka harus suka dikritik. 4, effortnya gila-gilaan. Gak mungkin Anda tumbuh kalau Anda rebahan di rumah doang, leyeh-leyeh gitu kan, pengen omset miliaran, ngimpi tidur Anda terlalu miring gitu kan. Nah ini kerja kerasnya gila gitu ya, belajarnya gimana. Termasuk yang kelima, belajar dari orang yang lebih sukses. Nah mindset ini adalah mindset bertumbuh. Jadi bermula dari mana Kang? Milikilah growth mindset. Udah nih, saya udah mindsetnya udah oke, growth, siap lah, Allahu Akbar misalkan, siap tempur nih gitu kan. Apalagi Kang, kedua, Anda harus punya unique value. Produk yang Anda jual apa? Ya, apa masalah yang diselesaikan oleh Anda untuk membantu customer? Ya, apa keinginan mereka yang bisa Anda solusikan dengan hadirnya produk Anda? Istilah lainnya adalah produk market fit. Nah, artinya apa? Sebelum Anda memastikan menjual produk ataupun membuat produk kayak begitu, Anda harus kenal dulu marketnya siapa. Market punya masalah apa? Nah, baru Anda buat produknya, solusinya dalam bentuk produk. Artinya apa buat pengusaha? Semakin banyak masalah, semakin banyak potensi produk yang bisa dihasilkan. Maka nomor 2 adalah unique value, itu tentang nilai yang memang sangat worth it gitu ya, untuk mereka bayar dengan angka tertentu untuk mendapatkan value tadi. Yang ketiga adalah pilih niche market mana yang Anda masuki. Ya, digital online adalah salah satu jalan untuk kita mendapatkan pasar lebih banyak. Anda jualan properti bisa nggak lewat online? Bisa, saya sudah membuktikan menjual 195 unit dalam sehari jualan properti. Jualan makanan bisa, saya sudah bisa membuktikan 100.000 pieces dalam sepekan gitu ya. Jualan kosmetik bisa, angkanya juga puluhan miliar gitu kan. Nah, ini nggak ada yang nggak bisa, mungkin kita belum tahu caranya aja. Nah, jadi udah mindsetnya growth, value-nya unik, marketnya niche. Nah, baru tuh yang lain-lainnya adalah tentang traffic, tentang konten, copywriting, website gitu ya, terus juga tentang nanti bicara masalah funnel, list building, masih banyak lagi. Itu bahas nanti di lain kesempatan lah ya, panjang. Sebenarnya gini, apapun bisnisnya itu bisa menghasilkan kalau memang diseriusi. Jadi orang nanya saya gini, Kang, bisnis apa yang bisa berpotensi laris di tahun 2023? Sekarang kan mereka bertanya kepada saya seolah saya dukun gitu ya. Ya gue nggak tahu lah gitu kan. Tapi yang pasti kalau lu nanya bisnis apa yang bisa menghasilkan adalah bisnis yang dijalankan secara serius. Itu bisa akan menghasilkan. Nah ini saran saya pribadi nih buat kawan-kawan semua yang masih baru mulai banget dalam dunia online ataupun dalam dunia digital. Saran saya nomor 1 yang bisa Anda lakukan adalah jadilah dropship.
Dropshipper. Apa itu dropshipper? Dropshipper itu adalah jualan produk orang lain gitu ya. Kondisinya adalah Anda ngambil foto ataupun dapat izin dulu dari vendor, terus menjualkan produk dia, terus gitu udah itu fotonya diambil, jualan lah. Jadi modalnya kagak ada tuh. Karena apa? Produk dari dia. Selama Anda dapat izin, silakan Anda jualkan. Jadi minim resiko gitu kan, tapi bisa dapat cuan. Itu nomor 1, dropshipper. Kedua adalah jadilah reseller. Lo bedanya apa Kang? Kalau reseller itu Anda nyetok produk sesuai dengan namanya reseller, menjualkan ulang. Modal tertentu Anda beli di orang lain gitu ya, terus akhirnya produknya nyampe di Anda jualan ke publik gitu kan. Nah itu caranya apapun, sehingga apa? Anda nanti dapat uang dari hasil penjualan setiap produk yang Anda berhasil jual. Nomor 2. Nah syaratnya reseller apa Kang? Sekali lagi apapun, selama Anda mengetahui industrinya, memahami tentang produk knowledge-nya dan tahu pasarnya ada di mana. Itu nomor 2. Nomor 3 kawan-kawan semua yang bisa Anda lakukan adalah jadilah affiliate. Ini yang menarik, affiliate itu adalah sebuah industri yang mungkin baru-baru ini aja masuk ke Indonesia. Saya ngelihat animonya gitu ya. Padahal sudah sejak tahun 2012-an itu udah ramai di luar negeri gitu. Saya pernah ngisi langsung teman-teman dengan teman-teman dari US ya, dengan India, Kanada gitu kan. Yang mereka tuh adalah pemain affiliate. Di luar negeri sana omsetnya udah miliaran sepekan. Gak usah ngomong per bulan, sepekan itu bisa 8 sampai 10 M. Nah di Indonesia waktu itu masih di angka 1 miliar mungkin sampai 2 miliar gitu ya. Nah ini menarik nih, karena affiliate itu bisa ngasilin uang tanpa kita juga akhirnya bermodalkan besar, bahkan bisa tanpa modal. Ya, dan setahu saya nggak tahu, nanti juga bisa koreksi juga, Niaga Hoster juga punya layanan untuk affiliate. Bahkan komisi juga sangat besar, nah mau gue manfaatin, daftar affiliate-nya, pelajari itu. Nanti ada yang nanya tuh, Kang gimana cara menang affiliate komisi gede gitu ya. Saya pernah kontes affiliate, pernah saya ikuti kawan-kawan, 30 kali kontes, alhamdulillah izin Allah 30 kali menang. Komisinya ratusan juta bahkan miliaran, izin Allah sekali lagi. Nah itu bisa didapatkan juga ketika Anda ketemu tuh vendor layanan sebuah bisnis ya, yang menyediakan layanan affiliate. Nah setahu saya nih Niaga punya layanannya, monggo nanti Anda cari tahu, kepoin, daftar sebagai affiliate-nya, hasilkan cuan dari situ. Itu yang ketiga, jadi silakan Anda jadi affiliate di layanan ataupun produk orang lain. Nah yang keempat adalah tentu jadi brand owner. Nah brand owner ini adalah posisinya sebagai katakanlah titik distribusi. Jadi reseller, tapi resellernya reseller up gitu ya, distributor lah katakanlah. Nah ini Anda bisa menjualkan produk orang lain, entah itu dedicated satu brand tertentu, atau misalkan untuk semua produk. Contoh Anda distributor fashion gitu ya, menjadi distributor fashion katakanlah. Berarti kan brandnya macam-macam, jual di produk Anda gitu ya, jual di toko online Anda. Nah artinya apa? Anda perlu punya toko online. Yang dibangun adalah apanya? Brand toko online-nya. Nah maka ada yang nanya ke saya, Kang kalau saya sekarang jadi distributor produk tertentu gitu ya, yang harus saya bangun apa? Posisi produk branding ataupun personal branding? Saya bilang, kalau kamu sebagai seorang penjual, sebagai distributor, yang perlu kamu bangun adalah personal branding dan toko branding. Karena orang kalau Anda membesarkan brand dari si supplier, itu tugasnya vendor. Tugas Anda tuh membesarkan nama personal. Nah, maka Anda perlu memastikan Anda dikenal. Caranya gimana? Kayak saya sebagai seorang yang juga membangun personal brand, saya punya dwkprega.com. Nah, pertanyaannya adalah nama Anda sudah diamankan belum domainnya? Nah, artinya kan Anda harus diamankan juga tuh. Oh, jangan sampai nama Anda malah diamankan sama orang lain, ini bahaya tuh. Saya sering kejadian kayak begitu. Mungkin Anda sering dengar ya istilah-istilah kayak ternak domain gitu kan. Itu jangan sampai terjadi tuh. Nama Anda mulai sekarang nih, saya ngingetin ya, mumpung lagi nonton, cek nama Anda siapa, .com-nya sudah aman belum? Kalau belum, segera amankan. Ya nantilah cek Niaga Hoster kayaknya ada layanannya juga. Hajar, itu yang pertama. Kedua adalah Anda bangun toko online-nya. Apa .com? Nah namanya apa? Jadi orang nyarinya itu ke toko online Andanya. Nah nanti toko online sendiri gitu ya, bisa macam-macam bentuknya. Apakah toko online yang menjual banyak produk, atau dari sekian banyak produk yang Anda jual, katakanlah ada 3 produk yang best seller. 1 apa, 2 apa, 3 apa misalnya. Nah itu saran saya buat landing page-nya. Iki opo maning landing page. Landing page itu adalah halaman khusus untuk menjual produk secara fokus. Jadi satunya misalkan judulnya apa, foto-foto, produk knowledge, testimoni, ujungnya di bawahnya call to action. Nah silakan Anda bikin landing page-nya.
Sekali lagi, ini adalah sebuah ilmu penting untuk dipahami agar bisa ngasilin cuan banyak walaupun Anda sebagai penjual produk orang lain. Tentu pastinya tadi apa? Anda butuh toko online. Nah, monggo tuh masuk di nanti coba cek di Niaga Hoster, ada lainnya juga. Nah, yang kelima adalah sebagai brand owner as a brand owner, supplier. Contoh apa? Ketika misalkan Anda punya brand skincare, punya brand klinik gitu ya, punya brand apapun, maka silakan bangun itu. Tapi ini biasanya adalah orang yang memang secara kapital sudah punya kapital. Nah, pertanyaannya adalah Anda ngecek nih, di antara semua itu, mana yang mana Anda siap? Makin tinggi, nomor 5 kan modal paling banyak. Gitu ya. Apakah jadi dropship, reseller, ya, affiliate, distributor, atau jadi brand owner? Nah, tentu brand owner juga, apalagi brand owner ya. Bangun websitenya mulai dari sekarang. Saran saya, cek di Niaga Hoster dan ada diskon besar, 70% biasanya. Kalau yang setelah bahkan 75% saya nggak tahu ya. Cek aja, semoga ada solusi buat teman-teman semua. Ya, tantangannya adalah teman-teman semua, bisnis ini terus bertumbuh dan berkembang, gitu ya. Ada 3 jenis pertumbuhan. Pertama adalah yang dinamakan dengan pertumbuhan stabil. Stabil itu berarti ya tumbuhnya stabil gitu-gitu aja, gitu ya. 20% tiap bulan mungkin, atau 15%, 30%, nggak tahu ya. Nah, ada yang kedua, decline growth. Growth yang tumbuhnya menuki ke bawah. Nah, jangan sampai ada yang begini nih, jangan sampai terjadi nih. Penjawabnya banyak, karena mungkin kompetisi yang juga makin ekstrim gitu ya, atau mungkin kebijakan teknologi, sosial, pemerintah, apapun di luar kontrol, makroekonomi yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah extreme growth, tumbuh secara ekstrim. Nah, 2 pertumbuhan ekstrim. Ada yang namanya eksponensial, 2 kali lipat naik, ataupun extraordinary, lebih dari 2 kali lipat. Nah, biasanya kalau saya nanya, termasuk saya nanya ke Anda juga, mana yang Anda pilih? Anda mau tumbuh secara stabil, decline atau ekstrim? Pasti jawabannya lah ekstrim, betul nggak? Coba komen di kolom komen kalau jawabannya ekstrim. Nah, kalau Anda pengen tumbuhnya secara ekstrim, pasti caranya juga gak mungkin pakai cara biasa. Maka gunakanlah cara yang ekstrim. Gimana cara yang ekstrim itu? Ya tadi, yang Anda tuh bakal gak nyaman di dalamnya. Nanti tonton ulang video ini dari awal sampai akhir, catatan pentingnya apa. Ketika saya menyarankan Anda untuk mempelajari ilmu konten yang relate dan relevan, ya piye caranya piye ya, cari tahu ya. Oh, ada yang namanya juga tentang ilmu traffic. Traffic itu apa aja? Oh, sosial media, cari tahu ya kan. Oh, ternyata ada yang namanya hosting domain ya. Kadang juga nyubi-nyubi nanya, kan bedanya domain sama hosting apa ya kan? Ada goib pertanyaannya gitu kan, cari tahu ya. Bersyukur Anda sekarang lagi nonton video di Niaga Hoster, itu juga memberikan banyak solusi dan edukasi buat teman-teman UMKM. Intinya adalah jangan berhenti belajar, dan yang namanya belajar pasti gak nyaman, tapi yakinilah di balik ketidaknyamanan itu adalah pertumbuhan luar biasa. Saya doa terbaik buat Anda semua. Semoga siapapun yang nonton video ini sampai selesai, sampai barusan, like, comment, and share, bisnisnya bisa makin tumbuh signifikan, jualannya makin kenceng gagaruan, pribadinya menjadi pribadi yang bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih.